Halo, dalam video ini saya ingin menjelaskan perbedaan fungsi-fungsi yang tersedia untuk array di JavaScript. Fungsi-fungsi berikut ini kelihatannya hampir sama, dan tentu saja dapat dipertukarkan satu sama lainnya. Tapi untuk meningkatkan mutu program kita, kita harus menggunakan fungsi yang tepat. Mari saya jelaskan satu persatu fungsi berikut ini. Saya juga akan menjelaskan tujuan dan perbedaannya, dan juga memberi contoh kapan kita harus menggunakan fungsinya. Kita mulai membahas for dan for each. Saya yakin teman-teman semua sudah tahu cara menggunakannya ya. Salah satu perbedaan yang paling jelas, for itu menggunakan imperative programming. Jadi imperative programming itu kita menulis bagaimana cara untuk mendapatkan hasil yang kita mau. Misalnya, kita mendeklarasi variable i dan kita mengiterate setiap item dengan menambahkan i++ di belakang ini. Sedangkan declarative programming, kita tidak perlu menuliskan detail bagaimana cara mengiterate array di dalam JavaScript. Kita cukup mendeklarasi apa yang kita mau ya, sebagai for each. Jadi lebih simpel kalau menggunakan declarative programming dibanding dengan imperative programming. Saya akan membahas lebih dalam apa itu declarative programming dan imperative programming di video lain. Kita mulai dengan contoh yang simpel ini. My array, dan ini output dari for, dan ini output dari for each. Hasilnya kurang lebih sama ya. Kita jalankan programnya, terus mesti klik run, dan hasilnya akan muncul di bawah ini. Kurang lebih sama, indeksnya mulai dari 0 sampai 2. Tapi ada loh perbedaannya dalam use case tertentu. Misalnya, kalau di array kita ada yang bolong di tengah-tengah, nah hasilnya akan berbeda loh. For tidak akan melewati item yang bolong ini. Bisa dilihat dengan ini. Itemnya undefined. Index nomor 2, itemnya undefined. Tapi kalau for each, dia akan melewati item yang bolong ini. Bisa dilihat 0, 1, 3. 2-nya dilewati sama for each. Jadi, mesti lihat use case juga ya. Kalau emang program teman-teman perlu mengiterate array yang bolong, jadi mesti pakai for. Saran saya, ya dengan for each, kita bisa mempersimpel program yang kita tulis. Dan juga bisa mengurangi risiko error salah tulis. Misalnya, I menjadi I lah, atau kita lupa, misalnya kita tulis kurang lebih atau sama dengan lah. Ya, kita bisa mengurangi error-error yang bisa terjadi. Selanjutnya, mari kita membahas perbedaan for of dan for in. Seperti ini ya. Sebelumnya saya hapus dulu. For of itu fungsi untuk mendapatkan value atau item di dalam array. Jadi misalnya dengan program ini kita bisa memprint value dari my array ini. Sedangkan for in itu untuk memprint index dari array ini. Kalau kita jalankan, ya kita bisa lihat hasil di bawah ini. For of itu memprint value dari array, sedangkan for in itu index. Saran saya, kalau variable teman-teman itu pasti array, mesti pakai for of. Karena pada umumnya kita menggunakan array itu dikarenakan urutan itemnya atau indeks dari itemnya itu penting dalam program kita. Saya kasih contoh yang lain ya. Misalnya my array ini kita bisa kasih juga indeks yang bukan angka. Misalnya my array .other. Ini kalau kita jalankan my array, kita coba cek apakah array ini adalah array yang valid. Is a valid array. Kita bisa print. Ya, dia di sini. Is true. Jadi ini masih loh array yang valid. Kita coba lihat value dari for of ya. For of tidak akan nge-print value yang memiliki indeks yang tidak valid. Contohnya ini ya .other ini. Ini bukan indeks yang valid karena ini bukan angka. Karena itu dikarenakan array adalah objek juga loh di JavaScript. Jadi saran saya simpelnya, kalau untuk array pakai for of, dan untuk objek yang bukan array pakai for in.
lanjutkan membahas fungsi every di dalam array di JavaScript. Jadi every itu digunakan untuk mengecek setiap item di dalam array. Kita bisa kasih contoh, misalnya kita bikin satu array ya, array yang cuman ada angka 1 di dalamnya. Jadi result every value, ini resultnya ini akan return true karena setiap value di dalam array ini adalah 1, dan kalau misalnya ada 2 di dalam, dia akan menjadi false. Ya, di sini akan menjadi false. Teman-teman mungkin nanya ya, apa bedanya kalau saya menggunakan for each? Kalau menggunakan for each tidak akan stop meskipun value-nya udah ketemu. Kita bisa saja misalnya dengan cara yang sama ya, misalnya result 2. Kita asumsi array-nya itu cuman punya 1. Jadi kita bisa set true dan array for each value, dan if value is not 1, kita set result true menjadi false. Ini hasilnya sama saja dengan every ya. Coba kita kasih di sini, kita bandingkan hasilnya. Itu akan sama saja dengan every. Perbedaannya itu kalau seandainya array ini panjang sekali, bisa dibandingkan jutaan atau miliaran, every akan berhenti mengiterate kalau callback function ini men-return false. Sedangkan for each, kita tidak bisa men-stop. For each akan tetap mengiterate setiap item di dalam array. Karena for each bukan digunakan untuk mengecek item, itu cuma mengiterate item. Kita bisa juga menggunakan for dan ditambahkan dengan break. Jadi caranya ya item array length plus. Kita bisa menggunakan cara yang sama. If array height, ini cara sama, dan kita break di sini. Ini dari segi performance sama dengan every, dan hasilnya juga akan sama. Performance dan hasil akan sama. Cuman bedanya ya, satu imperatif, satu deklaratif. Coba dibandingkan declarative programming dan imperative programming. Kayaknya lebih simple ya menggunakan declarative programming. Mari kita lanjutkan membahas fungsi filter dalam array di JavaScript. Fungsi filter ini ya memfilter item-item di dalam JavaScript. Cukup gampang ya. Mari kita bikin contoh dengan array yang sama. Misalnya dengan array ini, kita ingin filter item-item yang cuma mempunyai nilai 1 di dalamnya. Jadi misalnya, saya udah bikin contoh di sini ya. Item, jadi fungsi di sini dia akan memfilter item yang mempunyai nilai 1, dan ini adalah array yang kita filter. Di dalamnya ada 2, dan kita filter item yang cuma 1. Jadi dia akan memfilter 2 ini. Atau kita cuma pengen item yang cuma ada 2. Ya, hasilnya cuma akan 1 item saja di dalam. Ini cukup gampang ya untuk array filter ini. Ini juga bisa diimplementasi dengan cara for loop seperti di atas ini. Selanjutnya mari kita bahas find. Find dengan every itu hampir sama. Dia mengecek setiap item di dalam array. Dan perbedaannya ya adalah kalau every itu mereturn boolean, kalau find itu mereturn item yang ditemukan di dalam array ini. Kita lihat contoh fungsi find dengan contoh berikut ini. Misalnya kita ingin mencari item 2 ini di dalam array ini,
Fungsinya cukup gampang ya. Found array dot find item found 2. Jadi kita pengen mencari item yang nilainya itu 2. Cukup gampang untuk find. Selanjutnya mari kita bahas fungsi index of sama includes. Pada dasarnya itu hampir sama loh dengan find. Cuma perbedaannya kalau index of ini mereturn index item yang kita cari, sedangkan includes ini mereturn boolean. Sedangkan kalau dibandingkan dengan find itu mereturn item yang pengen kita cari di dalam item ini. Agak sedikit membingungkan ya. Ini kita lihat contoh perbedaan find, index of, dan includes. Mari kita bikin array baru. Misalnya my new array. Di dalamnya itu ada 1, 2, dan 3. Dan sedangkan index of, dia itu akan mereturn index dari item yang pengen kita cari. Misalnya, saya langsung ke console log aja ya. My new array index of, misalnya 2. Itu akan mereturn index dari 2 ini, yaitu 1. Karena index dari JavaScript itu dimulai dengan 0, 1, 2. Jadi untuk index 2 ini, hasilnya itu 1. Sedangkan untuk includes, contoh berikutnya ini kayak seperti includes 2. Dia itu akan mereturn boolean. Misalnya, apakah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu akan menjadi apakah array ini mempunyai 2, true atau false. Dipastikan kalau kita includes 4, dia akan return false, karena tidak ada 4 di dalam contoh array ini. Mari kita lihat bagaimana contoh mengimplementasi find dengan index of. Jadi, coba kita bikin fungsi baru, my find, dia harus ada array dan item yang kita cari. Dan kita set dulu indeksnya. Array index of item. If index kurang dari 0, berarti item not found. Kalau indeksnya sama dengan 0 atau lebih dari 0, berarti itemnya itu ada di dalam array ini. Yang kita perlukan ya cuma array index. Fungsinya akan menghitung value yang sama dengan find. Coba kita bikin result of my find. Kita coba menggunakan array yang sama, dan kita coba cari item 2. Result of my item ini adalah 2. Sedangkan kalau kita menggunakan result of find my new array, ini hasilnya akan sama ya. Dan kita coba dengan 4. Dan hasilnya juga harusnya sama. Undefined sama 0. Kita bisa memsimplify fungsi ini juga dengan tidak mereturn 0 kalau tidak ketemu. Jadi kalau tidak ketemu dia akan mereturn undefined sama dengan find. Jadi inilah cara mengimplementasi find dengan index of. Mari kita bahas fungsi map dalam array di JavaScript. Map ini digunakan untuk mengubah atau memodifikasi item di dalam array. Misalnya kita bikin contoh di bawah ini, my number.
Di dalamnya itu ada 1, 2, 3, 4. Oke. Dan kita ingin mengubah setiap item atau memodifikasi setiap item ini 2 kali lipat dari angka aslinya. Jadi kita menggunakan map my number map item times 2 kalikan 2, dan kita save mana, dan kita bisa konsol my double number itu akan 2 kali lipat dari angka aslinya. Selain untuk digunakan mengubah atau memodifikasi array, map juga bisa digunakan untuk mereplace atau menggantikan item di dalam array. Misalnya saya ingin mengganti 3 jadi 5. Saya bisa saja, saya akan copy paste saja lebih cepat ya. Modify or replace number. Saya akan coba if item 3, saya akan return 5, dan kalau bukan 3, saya akan return item aslinya. Jadi ini digunakan untuk mereplace atau menggantikan item di dalam array. Jadi map ini contoh hasil dari mereplace item di dalam array. Jadi map bisa digunakan untuk 2 tujuan. 1, untuk memodifikasi. 2, itu untuk mereplace atau menggantikan item di dalam array. Selanjutnya mari kita bahas fungsi reduce di JavaScript. Reduce ini hampir sama dengan map ya. Dia mengiterate setiap item, dan reduce ini akan menghasilkan array atau objek yang baru. Biasanya reduce ini kita digunakan untuk mentransform array ke objek. Misalnya kita bikin objek, kita bikin array baru. My array for reduce. Oke. Dan kita ingin mentransform array 1, 2, 3 ini menjadi objek seperti 1 true, seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan reduce untuk menghasilkan contoh seperti ini. Mari kita bikin contoh, mari kita lihat contoh berikut ini. My object itu menggunakan, saya kecilkan dulu ya ininya, window-nya, jadi bisa kelihatan. Oke. My array for reduce, dan kita juga harus menyediakan initial value untuk reducer ini. Reducer ini akan mensupply callback ini dengan 2 variabel, yaitu previous value dan current value. Previous value untuk item pertama itu akan berupa initial value. Jadi kalau kita ingin menghasilkan objek seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah previous value current dengan true. Dan jangan lupa kita harus return previous value. Mari kita lihat hasil dari my object ini. Console my object. Kita lihat di bawah ini akan sama dengan hasil yang kita mau. Selain untuk mentransform array ke objek, reduce juga bisa dipakai untuk mengakumulasi atau menjumlahkan item di dalam array ini. Misalnya dengan menggunakan contoh yang sama, saya akan menjumlahkan previous dengan current dan juga dengan initial value 0. Jadi kita bisa mengekspektasi hasil dari sum ini adalah 6, karena 1 tambah 2 tambah 3 itu 6. Kita lihat di sini hasil dari reduce ini adalah 6.
Demikian contoh-contoh menggunakan fungsi-fungsi array di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe dan di like video ini. Bye-bye.